ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring pula salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini ba'da salat subuh, tema yang akan kita kupas terkait dengan fikih salat, tapi subbabnya lebih menjurus kepada bagaimana kita bisa tetap mengerjakan sholat 5 waktu dalam berbagai keadaan. Kenapa ini harus kita angkat? Kalau wajibnya sholat 5 waktu sudah nggak ada masalah buat kita, itu wajib. Walaupun misalnya disebut tidak ada ayat Quran yang menyebutkan sholat 5 waktu secara utuh, disebutkan 5-5-nya dalam satu ayat, itu memang benar. Tapi kita juga tahu bahwa perintah sholat 5 waktu itu kalau dilihat dari segi derajatnya, derajat ya Pak ya, itu malah di atasnya Al-Quran. Ini kalau kita ngomongin derajatnya. Kenapa saya bilang di atas Al-Quran? Semua ayat Quran itu kan sampai kepada Nabi dari Allah pasti harus lewat malaikat Jibril. Tidak ada satupun ayat yang tidak lewat malaikat Jibril. Karena ta'rif Al-Quran, batasan atau definisinya adalah Kalamullahil munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Perkataan Allah yang turun kepada Nabi Muhammad dengan jalur perantaraan malaikat Jibril. Jadi semua ayat Quran itu Pak, semua ayat Quran itu tidak ada yang tidak lewat Jibril, harus lewat Jibril, karena malaikat Jibril itu adalah malaikat pembawa wahyu. Semua nabi, semua rasul, saya deketin aja, saya nggak buka masker. Semua nabi dan semua rasul itu menerima wahyu lewat jalur Jibril alaihi salam. Semua nabi, semua rasul, tidak ada satupun kitab suci yang tidak lewat malaikat Jibril. Jadi kalau kita bilang bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu masih ada lagi yang lebih tinggi lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Kenapa kok lebih tinggi derajatnya? Karena untuk menerima perintah salat 5 waktu, Allah memanggil langsung Nabi Muhammad naik ke langit, Isra dan Mi'raj. 7 lapis langit itu dilewati sampai batas Sidratil Muntaha, dan di Sidratil Muntaha itu bahkan Jibril saja harus tunggu di luar, tunggu di parkiran gitu Pak kira-kira. Nah yang masuk ke dalam itu ya cuma Nabi, langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah perintah sholat 5 waktu itu saya bilang lebih tinggi daripada ayat Quran itu karena perintahnya langsung kepada Nabi Muhammad, tidak pakai perantaraan. Dan nanti jamaah sekalian, nanti begitu Allah memanggil kita berhadapan, bertanggung jawab kita kepada Allah, yang akan ditanya pertama kali dalam amal kita itu kan masalah sholat 5 waktu. Itu yang akan ditanya. Jadi uniknya sholat 5 waktu itu Pak, perintahnya datang langsung kepada Nabi, tidak perantara. Dan nanti di akhirat semua kita ditanya yang pertama itu 5 waktunya.
Sehingga tidak ada buat kita alasan untuk meninggalkan sholat 5 waktu dengan cara apapun, walaupun tetap secara resmi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan pada 4 orang. Tapi hanya 4 orang ini saja yang tidak ditanya sholat 5 waktunya. Yang pertama, anak kecil belum baligh, itu tidak ditanya. Kalau dia meninggal sebelum baligh, tidak ada pertanyaan tentang sholat 5 waktu. Yang kedua, wanita yang sedang lagi haid atau lagi nifas. Selama masa haid tidak ada kewajiban sholat, dicabut kewajiban sholatnya. Begitu juga waktu lagi nifas. Nah, yang ketiga adalah orang kafir. Orang kafir itu tidak diwajibkan sholat, tapi nggak usah ribet karena orang kafir udah pasti masuk neraka. Jadi dia sholat, kalaupun dia sholat pun juga nggak sah, nggak dianggap sebagai sholat kan. Jadi orang kafir ini tidak ditanya tentang sholatnya, ya karena memang dia kafir. Kalaupun dia sholat juga nggak sah kok, karena yang paling dasarnya yaitu beriman kepada Allah pun dia tidak. Nah, yang terakhir adalah orang gila. Ini yang peluang kita itu untuk nggak sholat lewat jalur orang gila ini, Pak, kira-kira. Maksudnya kalau pengen nggak sholat tapi juga nggak dosa gitu, Pak. Itu kalau ngaku anak kecil nggak mungkin, ya kan, cucu udah 5, masa ngaku belum baligh. Ngaku perempuan ya nggak mungkin juga, ya kan. Masa ngaku orang kafir, paling gampang itu, Pak. Kalau ditanya malaikat, kenapa dulu nggak sholat? Maaf malaikat, saya orang gila gitu. Itu paling gampang gitu, karena orang gila memang tidak terikat hukum. Jangankan perintah yang dilanggar, larangan saja, nyembah berhala aja, orang gila, Pak. Orang gila nyembah berhala, dosa nggak? Ya enggak lah, orang gila gitu loh. Orang gila mabok, ya nggak apa-apa. Nah, Bapak kalau mau mabok tapi nggak dosa, daftar aja tuh jadi orang gila gitu. Nah, hanya 4 itu saja yang tidak terkena kewajiban sholat 5 waktu. Sisanya, selebihnya itu semua wajib, akan ditanya hari per hari, bulan per bulan, tahun per tahun, seumur hidup terhitung sejak baligh sampai hembusan nafas yang terakhir. Itu sholat. Dan kalaupun misalnya ada seseorang kayak Nabi misalnya pernah subuhnya kesiangan, Nabi Muhammad pernah kesiangan loh, Pak, itu tetap wajib untuk dikerjakan. Tidak ada istilah udah kesiangan nih, udah dah nggak sholat aja, yang penting banyakkan sholat sunnah gitu ya. Enggak. Nabi itu pernah kesiangan sholat subuh, tapi kemudian tidak berubah menjadi sholat duha 20 rakaat gitu, enggak pernah. Ya, sholat subuh yang kesiangan itu, begitu beliau bangun kesiangan, ya sholat. Sholat apa? Ya subuh. Bukan jadi duha 20 rakaat, enggak. Tidak berubah jadi sholat sunnah, tetap itu menjadi sholat fardu. Kesiangan itu, Pak, ceritanya pulang dari perang. Kalau nggak salah itu nama perangnya perang Khaybar. Perang Khaybar itu Nabi pulang bersama dengan pasukan. Di tengah malam perjalanan mereka kecapean, mau istirahat. Sebenarnya Nabi bilang jangan, ntar kita kesiangan subuhnya, karena ini udah dikit lagi subuh emang. Kalau kita tidur jangan-jangan kita kesiangan. Ternyata benar, Pak, kesiangan. Ya mau bilang apa? Kalau yang namanya orang kesiangan ya kesiangan udah. Sehingga kalau orang kesiangan berarti begitu dia bangun ya langsunglah dia harus mengerjakan sholat yang terlewat. Memang begitu kata Nabi, man nasiyas sholata falyusalliha idza dzakaraha. Siapa orang yang lupa dari mengerjakan sholat, maka dia wajib mengerjakan sholat itu begitu dia ingat. Jadi jamaah sekalian, sholat 5 waktu tidak ada rumusnya libur atau pre, atau diganti dengan misalnya sholat sunnah, atau diganti dengan zakat, atau diganti dengan amal sunnah.
Tidak. Kalaupun mau diganti begini Pak, ini saya kasih contoh ya. Ini kan masjid kita nih 2 lantai apa 3 lantai ini ya. Ini kan tiang-tiangnya kuat banget, cor-coran itu Pak. Itu seandainya tiang itu patah atau roboh gitu ya, itu kekuatan struktur masjidnya jadi goyah itu Pak. Nah nggak bisa kalau misalnya kita pengen tegak bangunannya, ya tiangnya mesti tetap dikasih cor juga. Ya kita istilahnya renovasi. Nah tiangnya tetap harus dicor pakai semen, bukan cuma dicat doang, bukan cuma dikasih marmer doang, lapisan gitu ya, keramik. Enggak, strukturnya harus kuat. Nah kalau sudah diperbaiki strukturnya, mau dicat ulang silahkan. Nah ngecat itu Pak, ngecat itulah sholat sunnah, ngecat itulah zakat atau infak atau sodakoh atau apa terserah. Tapi strukturnya, bangunannya itu harus benar. Nah sholat 5 waktu kalau kita ibaratkan bangunan itu struktur, jadi nggak bisa diganti. Struktur ya harus diganti dengan cor-coran juga, nggak bisa diganti dengan cat atau wallpaper atau keramik atau apapun. Nggak bisa ditutup pakai lukisan gitu misalnya, nggak bisa. Struktur ya struktur, harus cor-coran. Sholat 5 waktu ya sholat 5 waktu, tidak bisa diganti dengan sholat sunnah atau puasa atau yang lain-lainnya. Nah jamaah sekalian, ini poin yang pertama, sholat 5 waktu tetap harus dikerjakan dalam segala kondisi. Itu kontrak hidup mati kita dengan Allah di situ. Nah yang kedua sekarang poinnya adalah, kan kita nggak selalu setiap hari bisa ke masjid sholat 5 waktu. Kadang-kadang kita ada di jalan, kadang-kadang kita di luar kota, kadang-kadang kita lagi menghadiri pesta, kadang-kadang kita ada di kantor, kadang-kadang kita kena macet, kadang-kadang kita lagi sakit, kadang-kadang, banyak kadang-kadangnya jadi sering juga akhirnya Pak. Nah ini bagaimana urusan jamaah sekalian, ngomongin waktu sholat ya, yang paling pendek itu kan sholat subuh dan juga maghrib. Tapi kalau subuh sih biasanya aman, kita ada di rumah, yang penting melek aja, sholat gampang. Yang jadi perkara itu kan kalau maghrib, khususnya kita yang tinggal di kota Jakarta yang banyak macet di mana-mana. Ya, Jakarta ini kan tingkat kepadatan lalu lintasnya memang susah dibayangin. Ini bisa nggak ya kalau lagi macet kita sholatnya dijamak aja, ditunda ntar kalau udah sampai di rumah? Ini banyak pertanyaan kayak gitu. Jamaah sekalian, kalau menunda sholat tapi masih di dalam waktunya itu bisa. Tapi kalau menunda sholat sampai habis waktunya itu nggak bisa. Tapi bukannya boleh jamak. Oh, jamak itu ada ketentuan. Jamak itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Ya, kita kembali aja rujukannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu beberapa kali memang dikatakan menjamak sholat. Tapi yang disepakati oleh seluruh ulama, kapan sih Nabi menjamak sholat yang tidak ada diskusi lagi, tidak ada perbedaan pendapat lagi, adalah ketika beliau melakukan perjalanan dari Madinah, kota beliau, ke Mekah Al-Mukarramah dalam rangka haji. Nah saat itu Pak, saat itu Nabi itu 4 hari menjamak terus. Karena waktu wukuf di Arafah, beliau sholat zuhur sama asar langsung dijamak, maghrib sama isya langsung dijamak, dan begitulah sampai beliau
nginep di Mina di hari yang kedua. Jadi tanggal 9, 10, 11, 12 4 hari. Cuma pada saat itu ada sebagian sahabat yang asalnya bukan dari Madinah, asalnya itu mereka ada di Mekah, rumahnya di Mekah. Nah kalau mereka ikut haji, ikut wukuf di Arafah, itu sekarang aja Pak, kita kalau dari Mekah ke Arafah itu judulnya keluar kota, karena padang Arafah itu kan padang pasir ya, di luar kota Mekah. Jaraknya kalau kita ukur dari Masjidil Haram, dari Ka'bah ke Arafah itu jaraknya kira-kira 25 kilo jaraknya. Nah penduduk Mekah ini ikut wukuf di Arafah bersama Nabi ketika mereka mau ikut sholat jamak dan juga qashar, oleh Nabi dilarang oleh Nabi. Padahal Nabi jamak dan qashar juga, tapi penduduk Mekah itu dilarang. Ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, la taksuru, kalian tidak boleh qashar sholatnya. Kenapa ya Rasul nggak boleh qashar? Nah ini dia jamaah sekalian, karena jarak dari Mekah ke Arafah itu belum memenuhi masafatul qasri, belum memenuhi jarak minimal bolehnya qashar. 25 kilo lumayan loh Pak ya, kalau kita ukur Jakarta Bogor Puncak 25 itu kalau dari rumah saya di Kuningan mau ke Puncak 25 itu udah Cibinong lah begitu, Citerep itu jalan tol. Nah tetapi Nabi melarang. Kenapa? Ternyata karena jarak 25 kilo itu belum mendapatkan rukhsah, belum mendapatkan keringanan. Sehingga penduduk Mekah kemudian bertanya, ya Rasul sampai batas mana kita baru boleh dapat keringanan, bisa jamak, bisa qashar? Maka Nabi menjawab, ini penting Pak, banyak orang yang nggak tahu. Kalian baru bisa qashar kalau perjalanan kalian mabaina Makkata wa Usafan. Mabaina Makkata wa Usafan. Usafan. Bapak kalau punya HP ya, buka Google Map ya, cari Mekah gitu Pak. Terus ketik Usafan, Ain, Sin, Fa, Alif, Nun. Itu nanti ketemu Pak. Satu titik dari Mekah itu kira-kira jaraknya 80 sampai 90 kilo. Dari Mekah sampai Usafan. Nah, di zaman Nabi beliau tidak mengukur pakai kilo, tapi pakai berapa kali istirahat. Sekali berjalan, satu kali istirahat itu disebut dengan satu pos, satu bard. Nah, normalnya orang perjalanan luar kota di masa Nabi sehari itu bisa 2 pos. Dari pagi sampai siang, istirahat, makan dan sebagainya, ngumpulin tenaga, jalan lagi sampai menjelang matahari terbenam, dapat 2 pos. Nah kata Nabi, jaraknya antara Mekah dengan Usafan atau 4 pos, arba'atu burud, 4 pos, 2 hari perjalanan. Nah titik yang disebut oleh Nabi, koordinatnya itu adalah Usafan, yang jaraknya ternyata 90-an kilo takriban. Dan para ulama kemudian menyebutkan ya angkanya ya segitu. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu menyebutkan konversinya secara lebih presisi, yaitu 88 km, 88,704, 88,704. Ya gampangnya 90 kilo lah. Jadi kalau perjalanan kita keluar kota minimal jaraknya 90 kilo,
baru ada yang namanya qashar atau jamak. Nah kalau kita di Jakarta macet 3 jam, tapi kalau diukur berapa jaraknya sebenarnya cuma 5 kilo, 10 kilo, nah itu tidak ada istilah jamak atau qashar, tidak ada. Kemarin sore Pak, malam ya, maghrib gitu, saya ngukur dari rumah saya di Kuningan Setiabudi dekat Mall Ambassador ke sini, itu kalau saya ukur pakai waktu 1,5 jam sore Pak, Jumat sore 1,5 jam sampai sini Pak. Barusan saya dari rumah ke sini itu nggak sampai 20 menit. Artinya yang penting bukan berapa lama tapi jaraknya gitu ya. Nah jadi kalau kita macet di jalan, boleh nggak sholatnya kita di rumah selama belum habis waktu sholatnya, kita sholat di rumah masih sah. Tapi kalau sampai di rumah maghribnya udah habis, udah masuk isya, nah itu tidak boleh karena tidak ada istilah jamak takhir, tapi bukan dalam perjalanan ya. Kalau mau jamak takhir perjalanannya luar kota, dari Bandung masuk Jakarta gitu ya, sudah maghrib tapi di jalan tol. Ini kita maghriban dulu minggir apa kita lempeng aja? Ya selama ini perjalanan luar kota lebih dari 90 kilo, bablas terus aja nggak ada masalah. Ntar kita jamak takhir di waktu isya, tapi dengan syarat kita masih jadi musafir. Masih jadi musafir baru boleh untuk melakukan jamak. Nah kalau kita udah sampai rumah, musafir kita udah selesai. Kalau udah selesai jadi musafir, boleh jamak enggak? Nggak boleh. Makanya kalau perjalanan luar kota mau jamak takhir, takhirnya itu selama di perjalanannya itu. Saya biasanya kalau sholat jamak takhir nih, tadi dari Bandung misalnya, di jalan tol carilah rest area. Karena ketika di jalan tol di rest area saya masih jadi musafir. Misalnya nih Pak, jam 9, jam 10 malam ya, masuk Jakarta, berhenti aja di salah satu rest area, sholat maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, selesai. Sampai rumah maghrib dan isya udah dikerjain. Itu yang namanya jamak. Jangan sampai kita udah di rumah belum maghrib, belum isya. Nah terus maghribnya mau dikerjakan dalam judul apa? Jamak takhir. Nggak bisa. Jamak itu hanya boleh ketika kita lagi dapat keringanan, dan keringanannya adalah safar. Nah kalau safarnya udah selesai, udah nggak bisa jamak. Ada orang Pak di rumah sholatnya jamak. Sebenarnya jamak apaan? Yang kemarin Pak Ustadz. Lah emang ente kemana kemarin? Kemarin kan saya musafir. Nah jamaknya sekarang. Kagak bisa. Ngejamak itu ya kalau lagi safar. Kalau safarnya udah selesai nggak bisa. Dan ini juga berlaku kebalikannya Pak. Belum menjadi musafir juga belum boleh jamak. Ya, sama dengan orang puasa Ramadan pulang kampung. Di sepanjang perjalanan karena kita musafir, kita boleh tidak puasa. Boleh. Karena memang begitu ayat Qur'annya kan yang menyebutkan gimana? In kuntum marda aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhra. Sakit safar boleh ganti di hari yang lain. Tapi nah bulan Ramadan mau pulang kampung, katanya boleh nggak puasa. Jam 7 Pak sarapan. Ramadan jam 7 pagi sarapan. Woi lu kagak puasa? Musafir. Oh musafir, emang berangkatnya jam berapa? Ntar sih abis traweh. Kagak bisa Pak, gitu loh. Nggak bisa, lo musafir kapan, ngambil keringanan kapan? Nggak bisa, ya kan? Tapi saya udah punya tiket, nggak penting tiketnya.
Anda sudah jadi musafir atau belum? Kalau belum, Anda belum dapat keringanan, kan begitu. Ya kalau begitu saya juga niat Pak, pulang kampung 2 tahun lagi. Sekarang saya jamak aja. Ya kagak bisa. Begitu Anda keluar rumah, Anda jadi musafir, baru Anda boleh jamak. Sebaliknya, kalau Anda udah masuk rumah, Anda sudah nggak bisa jamak lagi. Jadi jamak itu harus di jalan, minimal sebelum sampai rumah. Begitu ketentuan jamak. Nah, banyak orang agak gerecok nih dalam berpikir jamak gitu ya. Jadi kalau kita lagi macet bagaimana? Ya sudah, kalau sekiranya masih bisa ngejar sholat di rumah dan belum isya, silahkan aja. Ya kalau ngomong pahala ya jauh lah Pak. Orang sholat di awal waktu sama di akhir waktu, pahala mau gede ya nggak bisa dong, ya kan? Orang sholat di awal waktu di masjid Pak, ya sholat Jumat misalnya, datang paling awal. Hari Jumat itu kan hadisnya jelas ya. Hari Jumat datang paling awal 6:30, itu dapat ontak Pak. Sholat Jumat 6:30 datang ngapain? Mau ngosrek masjid. Ya kalau datangnya belakangan kan dapat sapi, dapat ayam, dapat telur ayam, dapat telur cicak gitu ya. Nah itu ngomongin pahala. Tapi ngomongin dosa apa enggak, asalkan belum waktu isya, masih bisa sholat maghrib. Isya kita jam berapa sekarang? 7:30. Kita sampai rumah jam 7:15. Masih ada nggak waktu maghrib? Masih, boleh. Tapi kalau mau yang lebih cakep Pak, Bapak kan lagi macet di jalan. Tahu nggak caranya? Yang macet itu Pak, itu cuma di jalanan Pak. Begitu Bapak minggir, udah nggak ada macet. Minggir aja Pak kalau lagi macet. Kalau orang lagi macet di tengah jalan, ya macet terus Pak. Biar nggak macet nih bagaimana? Minggir aja. Begitu Bapak minggir udah kagak macet itu. Yang macet kan jalanan. Ya Bapak minggir aja, ada masjid, ada musola, ada apapun, ada trotoar, ada kebun, ada tanah kosong, ada apa, ya sholat aja di situ, ya kan? Nggak usah ribet. Sholat itu tidak harus di masjid, ya. Tapi kalau kita selama masih di Jakarta, masjid banyak Pak, ya Jalan Sudirman, Gatot Subroto, Rasuna Said itu Pak, semua gedung di situ pasti ada musolanya. Mall, apalagi mall lebih banyak lagi. Jadi nggak ada alasan sebenarnya kita untuk nggak sholat maghrib gara-gara alasannya macet terus bilangnya ntar di jamaah aja di rumah. Nggak begitu. Turun berhenti sholat itu kalau kita bawa mobil atau kendaraan pribadi ya, itu lebih gampang. Nah bagaimana kalau kita naik kendaraan umum, busway gitu misalnya, atau kereta komuter lain gitu misalnya. Ini kan dekat stasiun Cakung Pak ya. Ini kan ada komuter lain kan. Nah ada yang rumahnya di Bekasi gitu. Wah itu kalau sampai ke rumah Pak, isya udah lewat. Tapi turun kereta belum isya, ya udah sholat aja di stasiun itu. Nggak bisa kalau stasiun Bekasi mah udah isya. Ya udah turun di stasiun Cakung kek, atau stasiun Klender kayak turun aja, sholat maghrib dulu 3 rakaat, masuk lagi. Asalkan nggak keluar dari stasiun, nggak usah ngetep ulang. Tapi kalaupun juga waduh penuh banget tempatnya, keluar cari musola, ngetep lagi cuma 3.000 perak, gara-gara 3.000 kita kagak sholat kan urusan itu Pak. Jadi sebenarnya ketika kita lagi ada di tengah kemacetan, keluar. Ada yang nanya begini, Ustadz, ngapain sih repot-repot turun dari kendaraan? Bukannya Nabi pernah sholat di atas kendaraan, di atas onta, dan menghadap kemana saja ontaknya itu menghadap. Bukannya begitu Ustadz? Oh benar, itu kan hadisnya sahih Pak, sahih Bukhari, sahih Muslim. Rasulullah itu sholat di atas ontaknya yang lagi jalan dan menghadap kemanapun untaknya berjalan. Kadang-kadang jalan ke arah timur ya sholatnya ngadep timur. Padahal kalau dari Madinah Pak ya, mau ke arah Mekah itu kan arahnya ke selatan kalau dari Madinah. Tapi karena beliau bukan mau ke Mekah,
ke arah timur, ya udah Nabi sholat ngadep timur Pak, kagak ngadep kiblat. Itu hadisnya sahih Bukhari, sahih Muslim, benar, nggak ada yang salah. So berarti kita sholatnya di mobil aja nih Pak Ustadz, di kendaraan gitu, nggak usah turun. Wah, nggak bisa, tetap mesti wajib turun. Lah kan Nabi di atas kendaraan. Gini, hadisnya sahih ya, tapi bacanya jangan cuma sepotong, bacanya sampai habis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas untaknya yang sedang berjalan dan menghadap kemanapun ontaknya berjalan, itu hanya pada sholat sunnah, sholat witir, sholat duha, sholat sunnah. Ketika masuk sholat fardu, illal maktubah, kecuali sholat yang fardu, fa innahu nazala. Ketika masuk zuhur turun, masuk asar turun, maghrib, isya, subuh turun. Wastaqbalal qiblata, dan menghadap ke arah kiblat. Karena nggak bisa Pak sholat di atas ontak sambil ngadep kiblat, orang ontaknya megal-megol, ya kan batal sholatnya. Tapi kenapa Nabi sholat di atas ontak? Karena itu sholat sunnah. Sholat sunnah syarat dan rukunnya lebih rendah. Ya, kita bisa nih Pak sholat isya gitu ya, berjamaah. Begitu ba'diyah kita sholat sunnah 2 rakaat sambil duduk, bukan karena tua, bukan karena sakit, sah, boleh, sunnah. Tapi kalau sholat isyaknya Pak, Bapak sambil duduk, ditanya, emang udah tua, udah sakit-sakitan? Iya Pak, udah tua, sakit-sakitan, nggak bisa berdiri, kalau berdiri goyang. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena emang itu uzur syar'i. Tapi kalau masih muda, ya jalannya tegak, bisa loncat-loncat, bisa koprol, sholat isya sambil duduk, kagak bisa, nggak sah. Karena syaratnya dan rukunnya itu mengharuskan sholat fardu itu berdiri, ruku, sujud yang benar, ya, dan syarat sahnya menghadap kiblat. Itu ketentuan. Nah, oleh karena itu Pak, kalau kita lagi macet di jalan, ya, bisa nggak kita kemudian sholatnya di dalam kendaraan saja? Gini Pak, bisa ngadep kiblat nggak? Bisa berdiri nggak? Bisa ruku sujud yang benar nggak? Kalau nggak bisa, berarti syarat dan rukunnya belum terpenuhi untuk sholat fardu, makanya turun. Tapi memang kadang-kadang ada juga nih Pak, ya, saya pernah juga sholat di kendaraan dan sholat fardu dan sempurna, yaitu ketika sholatnya di pesawat, naik penerbangan internasional Jakarta Jeddah, yaitu Saudi Pak. Saudi itu menyediakan ruangan kosong di dalam pesawat, ya, di mana kita bisa sholat dengan berdiri, ruku, sujud yang benar, dan ada kompasnya, dan kita bisa mengarah ke arah kiblat sesuai dengan kompas, dan itu sempurna, sehingga kita nggak usah repot-repot lagi untuk sholatnya diganti atau diulang dan sebagainya. Sudah sempurna, berdiri, ruku, sujud sempurna, menghadap kiblat sempurna. Nah, sementara kalau kita sholatnya di jok pesawat, di jok nih Pak, ya, pesawatnya dari Jeddah ke Jakarta, kiblatnya Jakarta bukan Mekah, udah gitu di jok lagi, kagak berdiri, kagak ruku, kagak sujud, ya maka sholat itu tidak memenuhi syarat dan rukun untuk sebuah sholat fardu. Kalau Bapak sholat duha, oke. Kalau Bapak sholat witir, oke. Tapi kalau sholat zuhur, nah jadi urusan.
Makanya Saudi menyediakan ruangan untuk sholat yang bisa berdiri, rukuk, sujud dan menghadap kiblat. Itu solusinya. Terus kalau kita naik Garuda nggak ada solusi kayak gitu, bagaimana? Ya begini Pak, para ulama mengatakan karena sholat yang kita lakukan cuma dapat sebagian tapi bolong sebagiannya, maka yang bolong-bolong itu mesti diganti atau ditambal. Begitu kita sudah mendarat, kita ulangi lagi sholat yang tadi dengan mengisi yang bolong-bolongnya. Tadi kan kagak berdiri, ulangi lagi sholat dengan berdiri. Tadi kan nggak menghadap kiblat, ulangi lagi sholat yang menghadap kiblat. Tadi kan nggak ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat akhir gitu kan enggak. Karena sambil di kursi kan, ya ulangi gitu. Yang tadi dapatnya apa? Yang tadi dapatnya waktunya doang. Makanya para ulama menyebutkan istilahnya yang di pesawat itu sholatnya menghormati waktu. As-sholatu lihurmatil waqti, begitu. Nah, jadi nanti di akhirat Pak, waktu dihisab kan diperiksa nih buku kita oleh malaikat. Ini sholat kenapa jadi begini nih? Kagak ada rukuknya, kagak ada sujudnya, ya, kagak ngadep kiblat. Sholat apaan kayak gini? Digebrak Pak meja kita sama malaikat Pak. Kagak doyan makan kita digebrak meja kayak gitu Pak. Pucet Pak. Iya, karena nggak diterima. Karena nggak memenuhi syarat dan rukun, ya kan? Tapi, nah karena kita udah sampai tuh kita ganti, kita ulangin, kita bilang begini, malaikat sabar dulu, jangan gebrak-gebrak meja aja, coba dikebet, balikannya itu, dikebet sama malaikat. Nah itu udah saya ganti. Jadi kalau yang ini rusak asal tahu aja, emang darurat kagak bisa enggak. Tapi udah saya ganti. Malaikat kebet, iya juga sih ya, udah diganti ya. Ya udah. Apalagi yang mau dipertanyakan? Saya udah kerjain semua. Oke dah. Sorga lurus kanan. Nah gitu Pak. Kan asik gitu Pak ya. Iya. Nah seandainya begini. Ternyata malaikatnya baik Pak. Walaupun tuh sholat kagak pakai berdiri, kagak pakai rukuk, kagak pakai sujud, tapi sama dia dianggap udahlah, udah sah gitu kan. Kan kita udah terlanjur mengganti. Kita bilang malaikat itu udah saya ganti tuh bagaimana? Kira-kira gimana Pak? Yang ini udah sah. Terus penggantian kita tuh bagaimana? Sia-sia enggak? Ya enggak. Oh, ente ganti juga. Iya, ya udah ini juga dapat nilai. Jadi sholatnya double Pak, dapat pahalanya juga double dong, ya kan? Aturan istilahnya cuma dapat sorga yang biasa-biasa aja, karena double jadi banyak. Jangan dibalik. Waduh, ada orang Pak di akhirat itu mukanya sedih banget. Kita tanya, kenapa Pak Bapak sedih banget? Duh, kebanyakan pahala. Ya enggak lah, kalau kebanyakan pahala ya naik Pak, upgrade gitu loh. So Bapak ganti aja. Kalaupun ternyata yang ini udah bisa dipakai, penggantiannya itu Pak nambah loh Pak, naik gitu. Itu kalau malaikatnya baik. Nah kalau malaikatnya kagak baik, yang ini kagak beres, dicari penggantiannya kagak ada, nah lo kagak doyan makan kita Pak. Padahal itu yang pertanyaan yang ditanya pertama kali kan sholat 5 waktu. Ternyata isinya bolong-bolong, kacau itu Pak. Jadi yang paling bagus Pak di pesawat nih ya, kan kita nggak bisa turun Pak ya. Kan kita nggak bisa bilang sama kapten, ini udah maghrib nih, yuk kita mendarat, cari bandara terdekat dah, kita cari musola kayak apa gimana? Ya kagak bisa, ya kan? Di pesawat. Ya udah kita sholatlah di pesawat itu, ya kan? Khususnya kalau sholat subuh Pak, sholat subuh itu yang nggak bisa dijamak kan? Kalau masih bisa dijamak, jamak aja. Ini saya kasih contoh nih Pak. Saya terbang dari Jepang pulang. Itu Garuda terbang dari Tokyo itu jam 11 siang.
belum zuhur dong, ya kan? Sampai mendarat di sini itu saya lihat di tiketnya itu jam 5.15 sore. Saya ngitung jam 5.15, belum maghrib dong, ya kan? Kan maghrib sekarang lewat jam 6 lewat 15 kalau nggak salah gitu ya. Masih ada spare 1 jam loh itu. Nah akhirnya ya udah, selama di pesawat direct flight ya, itu saya kagak sholat Pak. Zuhur enggak, asar enggak. Kenapa? Karena saya mikir ntar masih ada spare 1 jam. Begitu mendarat saya sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Itu lebih utama gitu. Karena masih bisa dikerjakan di darat. Jadi di udara itu nggak usah, selama masih bisa diatur begitu. Pernah juga kejadian sama Jakarta Jeddah, terbang dari sini pagi Pak, jam 8 apa jam 9 terbang, mendarat di bandara King Abdul Aziz itu masih jam 3 sore Pak, baru asar. Begitu kita mendarat dengar suara azan, saya tanya sama orang Saudi, itu azan asar? Iya katanya. Wah, saya sholat zuhur sama asar dah sekalian di Jeddah. Selama penerbangan saya nggak usah sholat, asal kita sudah bisa memprediksi di mana kita bisa jamak, bisa kita tarik ke depan, bisa kita tarik ke belakang. Tapi kalau subuh Pak, nggak bisa mau ditarik kemana juga. Mau dijamak dengan zuhur kagak bisa. Nah, jadi kalau untuk sholat subuh apa boleh buat? Terpaksa Pak, sholatnya di pesawat. Kalau pas dapat Saudia enak, ada tempatnya. Gimana kalau dapat Garuda? Nggak ada tempatnya Pak. Tapi tetap harus keluar dari jok. Keluar. Kan kita harus wudhu dulu kan, ke toilet. Nah di belakang itu Pak, itu ada pintu keluar. Kalau lagi terbang pintunya ditutup dan nggak ada kursinya, itu ada ruang jadinya Pak. Habis wudhu ke situ, sholat di situ. Cari arah kiblatnya yang benar. Dari Jakarta ke Tokyo itu kan arahnya ke utara ke timur, timur laut. Bisa lah dilihat dengan GPS itu. Oh ini berarti Mekah ke sono nih. Itu bisa, asal jangan buta-buta amat dengan peta dunia. Oh ke sono nih gitu kan. Begitu saya mau sholat Pak, pramugari lewat. Padahal nih subuh-subuh nih, gelap-gelap gitu ya. Pramugari tahu aja lagi. Ini jadi urusan nih Pak. Bisa jadi sama pramugari dilarang. Makanya saya menggunakan jurus serang duluan. Nah, jadi saya bilang gini, pagi Mbak, sorry nih, saya mau sholat subuh cuman 2 rakaat doang, gitu ya. Lagian sholat subuh emang berapa rakaat? Maksud saya cuman sebentar, 2 menit. Ntar kalau terjadi turbulen saya langsung balik tuh kursi saya di situ, tenang aja. Kata mbaknya tuh, bilang, oh Bapak mau sholat? Iya. Ya sudah Pak, di situ juga boleh. Ini Bapak punya sejadah nggak? Nggak ada, saya mau pakai jaket aja saya gelar. Ini Pak, saya punya sejadah. Ditawarin sejadah Pak sama pramugari. Ya saya bilang boleh, boleh. Waktu dia lagi buka lokernya ada mukena, dia bilang mukena juga ada Pak. Nggak usah, saya bilang ngapain gue pakai mukena gitu ya. Sejadah aja, sejadah lah, sholat 2 rakaat Pak, subuh pakai kunut pula gitu ya. Menghadap kiblat, berdiri, ruku, sujud dengan sempurna. Begitu saya mendarat di Tokyo, panitia yang jemput nanya, udah sholat subuh Ustaz? Udah. Nggak mau diulang? Nggak usah. Kenapa? Subuhan saya bener gitu. Nah kalau yang mesti diulang yang tadi itu, yang sholat subuhnya di jok gitu, ngadepnya ke Tokyo, bukan ngadep ke Mekah, belum sempurna gitu ya. Nah itu diulang. Jadi yang paling bagus Pak, kalau kita lihat grade-nya itu ya, Bapak sholat sesolat-solatnya dengan niat sholat beneran, lihormatil wakti. Tapi karena banyak kurangnya, begitu mendarat ulangi, biar ada backup system, biar di akhirat aman. Kalaupun yang ini kepake, yang ini backupnya nambah grade-nya. Itu yang paling bagusnya. Nah kalau yang standar-standar aja seperti yang selama ini kita lakukan Pak, sholat di pesawat ngadep ke Tokyo, kagak berdiri, kagak ruku, kagak sujud, kagak nggak wudhu juga lagian gitu ya.
Tayamum nggak pakai tanah, tayamumnya pakai debu bohongan gitu ya. Nah itu yang standar. Ada juga yang ketiga Pak, di pesawat dia nggak sholat, alasannya percuma juga, kagak sah juga, ngapain sholat, yang penting kalau udah sampai diganti. Itu pendapat ketiga. Ada yang kayak gitu Pak. Ya saya tanya, nggak sholat Bu? Ntar aja Pak Ustadz, saya kodok aja di rumah. Nah ini kenapa sekarang sholat apaan, orang kagak berdiri, kagak ruku, kagak sujud, kagak wudhu, kagak ngadep kiblat, kagak sah. Mendingan saya ganti aja ntar di rumah. Ada loh yang kayak gitu. Cuman saya bilang begini, ini kalau pesawat nyungsep bagaimana nih Bu urusan? Iya katanya, wah saya sholat dah gitu. Ya takut juga gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, minimal dia udah niat mau sholat, ntar dia sholat kodok di rumah gitu. Tapi dari pendapat pertama, kedua, ketiga, yang paling banyak pengikutnya itu yang keempat. Pendapat yang keempat, apa itu Pak? Di pesawat enggak sholat, udah sampai enggak diganti. Ya emang dasarnya jarang-jarang sholat juga gitu ya. Itu yang paling banyak Pak, itu pengikutnya itu, mayoritas itu yang kayak gitu kan. Ya saya kagak nyindir Pak, cuma nuduh aja gitu. Banyak kan pada kagak sholat, sampai rumah juga kagak sholat juga. Ntar di akhirat dinangis Bombay itu. Kenapa? Dihitung Pak sama malaikat, bolong nih gitu kan. Kenapa bolong? Waduh waktu itu lagi naik pesawat Om gitu. Terus ya kirain kalau naik pesawat sholat bebas gitu. Enak aja sholat bebas, siapa yang ngajarin lo? Nah itu Pak yang harus kita jaga. Dalam berbagai keadaan tetap wajib kudu sholat. Kalau memang bisa dijamak ya kan. Dan sholat itu Pak, yang namanya sholat kayak tadi misalnya, ini lagi macet nih, berhenti aja dulu sholat maghrib. Biasanya orang nggak mau dengan alasan begini, ntar lama, ntar gak nyampe ya kan, ntar sampai rumah telat. Begitu biasanya alasannya. Ya karena dia berpikir sholat maghrib baca rokaat pertama Al-Baqarah sampai selesai, rokaat kedua Ali Imran sampai selesai. Itu Pak sampai imsak juga gak selesai itu. Ya sholat itu yang sederhana aja. Ya, baca kuliah sama kulhu, udah gitu doang. Yang penting sholat dikerjain. Dan gak harus nih pakai sarung, pakai peci gitu, gak harus kan. Emak-emak, waduh kagak ada mukena gitu. Biasanya alasannya begitu. Saya bilang mau kena kayak mau enggak kayak, yang penting kan tertutup auratnya. Kapan pernah waktu itu ya, ini udah ketelatan banget nih sholat zuhur, udah dikit lagi asar, ketemu masjid berhenti. Ini adik saya perempuan, dia sih pakai kerudung, pakai jilbab, cuman kagak pakai kaos kaki. Saya bilang ya udah kan di masjid biasanya suka ada tuh ya, mukena disediain. Rupanya tuh pengurus kata atau gimana kosong Pak, kagak ada sarung, kagak ada mukena, kagak ada apa-apa, gak ada orang, gak ada yang minjemin juga. Terus gimana nih sholat? Telanjang kaki begini. Gampang saya bilang, nih ada tas kresek, kantong plastik, lu bungkus aja tuh kaki gitu kan. Sholat Pak pakai tas kresek gitu ya. Yang penting kan aurat ketutup, ya kan? Ya begitulah. Muslim tuh banyak akal. Jangan belum apa-apa nyerah. Ya kagak ada mau kena, terus nggak usah sholat. Ya terserah lu. Di akhirat digebukin, jangan tanya gua lo ya. Gitu ya. Jadi jamaah sekalian, kalaulah misalnya kita berada dalam kondisi yang sulit, ya kita tetap sholat, tapi sholatnya nggak harus yang sempurna amat, nggak harus ya. Bisa kok sholat dilakukan di mana saja. Kapan kemarin itu sebelum pandemi ya, saya lagi makan gitu, maghrib di mall, kemaghriban, saya kan bingung musola di mana gitu kan. Di samping saya ada bule muslim, meja cuman digeser dikit terus dia sholat di situ. Saya bilang iya juga sih ya, geser aja sedikit dia sholat di situ, emang kenapa gitu kan? Orang dia lagi makan di situ sambil nunggu makanan dianterin maghrib, dia langsung sholat aja di situ.
bule sih ya. Kalau orang kita kan kagak selalu sholat di restoran, di masjid, kan begitu ya kan. Padahal di mana aja bisa kita sholat, ya kan, di trotoar, di rerumputan gitu, di mana aja sebenarnya bisa, asal jangan ganggu orang lewat gitu. Baik jamaah sekalian, udah hampir 1 jam, kita akan tutup kajian kita ini. Semoga ya kita tutup dulu, nanti ada tanya jawab. Semoga ini berharga dan bisa kita jadikan sebagai pegangan kita dalam rangka kita menjaga sholat 5 waktu kita. Nah, ada mikrofonnya ya. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Bagaimana orang sahabat saya rumah di Jakarta ke Kuningan di hotel itu kan bukan rumah saya, apa mesti berlaku itu sahabatnya? Terus bagaimana kalau pesawat itu kan orangnya baru 1-2 ratusan, bagaimana kita mau bisa duduk begitu tempat pergantian waktunya? Ya. Nah, itu aja sampai. Ya. Maksud saya begini, yang tadi Quran itu ya, kan ada yang mengatakan perintah sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu kan gak ada ayatnya yang secara langsung menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum khamsa sholawatin fi yaumin wa lailatin wa hiya sholatuz zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subah. Gak ada ayat bunyi begitu Pak, ya kan? Nah, tapi jangan kemudian kita bilang, oh kalau gitu karena nggak ada di Quran nggak usah sholat. Nggak. Saya bilang bahwa perintah sholat itu derajatnya itu malah di atasnya dari perintah yang ada di Quran. Karena kalau perintah di Quran, semua perintah itu ayat Quran lewat Jibril, ya kan? Nah, sedangkan kalau sholat 5 waktu perintahnya langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Itu lebih tinggian mana derajatnya? Ya nggak usah pakai hadis gitu, nggak ada hadis bilang lebih tinggi derajatnya sholat 5 waktu karena langsung. Nabi nggak ngomong gitu, nggak. Jadi kalau tanya hadisnya kagak ada. Tapi logika kita mengatakan, nih ya Pak, sholat 5 waktu kan nggak ada perintahnya di Quran. Yang ada puasa. Kutiba alaikumus siyamu, gitu kan. Nah sekarang saya tanya, tinggian mana sholat 5 waktu sama puasa Ramadan? Tinggian mana? Tinggian sholat kan, tapi kok di Quran nggak ada? Kita jawab, karena sholat itu perintahnya diterima langsung oleh Nabi di Sidratil Muntaha. Sedangkan perintah untuk puasa Ramadan diterimanya di Madinah lewat Jibril, lewat ayat Quran. Memang kalau bicara Quran, Quran paling tinggi. Tapi kalau ngomongin derajat perintah yang langsung diberikan kepada Nabi dengan perintah yang lewat Jibril, tentu lebih tinggi yang langsung. Gitu kan Pak? Logika bahasanya itu begitu. Maksudnya ya intinya tetap wajib sholat 5 waktu. Lebih dari sekedar puasa, zakat, haji. Tetap sholat 5 waktu. Begitu. Nah, tentang yang sholat di pesawat yang banyak penumpangnya dan gak ada tempat untuk sholat, ya memang itu untung-untungan. Kalau tadi saya kasih contoh sholatnya kan sholat subuh ya Pak ya. Sholat subuh itu kan orang pada tidur semua, ya pada tidur semua. Jadi ya sepi, maksudnya gak ada orang pada. Jadi kita keluar ke toilet, cari tempat yang kosong, orang pada tidur subuh. Sedangkan kalau yang zuhur, asar, maghrib, isya kan mungkin orangnya pada melek semua gitu ya. Nah, diantisipasinya dengan ditarik sholatnya. Kalau bisa dijamak, baik itu di airport keberangkatan atau di airport kedatangan. Kalau masih bisa dijamak, seperti yang tadi saya kasih contoh. Tapi boleh jadi emang nggak bisa dijamak juga, karena misalnya nih Pak, terbang jam 11 siang,
mendarat jam 8 malam. Lah kan tuh zuhur, asar, maghrib lewat itu kan. Zuhur asarnya nggak bisa dijamak di darat. Ya mau nggak mau di pesawat kan. Ya sudah, di pesawat kagak muat. Ya nggak mau duduknya di jok. Sholatnya nggak menghadap kiblat. Sempurna nggak? Enggak. Makanya begitu sampai diganti. Gitu. Tapi kalau masih bisa cari tempat kosong untuk sholat, sholatlah yang tempat kosong biar nggak usah istilahnya pakai ngeganti-ganti, gitu ya. Terus yang terakhir tadi apa tuh Pak? Ya cukup ya. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Ganti sholat tadi Pak. Ya. Itu kan kita ganti di waktu duluan. Sudah habis. Itu ketika kita misalkan tertidur. Nah, tidak sengaja tertidur. Ya. Padahal ini bukan karena tertidur. Apakah tidak sebaiknya diganti di waktu yang misalnya maghrib bisa di maghrib bisa berikutnya? Karena ini bukan karena tertidur. Oke, saya ikuti dulu logika Bapak ya. Kalau tertidur digantinya segera. Kalau tidak karena tertidur digantinya ngikutin waktunya. Gitu ya. Ngikutin waktu sholatnya gitu. Tunggu nanti misalnya sholat zuhur gitu ya, begitu terlewat nggak usah langsung diganti tapi nungguin nanti ketemu zuhur lagi gitu ya. Dalilnya apa? Ya enggak, dalilnya apa? Mengkodok itu bukan dalil. Hadisnya mana? Dalil itu kan hadis, contoh prakteknya Rasulullah mana? Dalilnya mana? Ya enggak. Contoh dari Nabi bahwa kita mengganti subuh di waktu subuh lagi itu di mana? Ada enggak hadis yang menyebutkan itu? Ada enggak? Bahwa kita mengganti sholat subuh nih, hari ini kita enggak sholat subuh nih kesiangan. Terus kita gantinya nungguin subuh lagi besoknya, gitu kan Pak maunya? Mana contohnya dari Nabi yang kayak gitu? Mana contohnya? Hadisnya mana sebutin? Nggak ada, tidak ada. Yang ada begitu bangun langsung sholat, walaupun waktunya sudah lewat. Gini Pak, ini kan waktu subuh sudah habis, besok ketemu waktu subuh, itu waktu yang sekarang apa waktu yang besok? Waktu yang besok, nggak bisa dikerjain di subuh besok. Subuh sekarang ya sekarang, gitu loh, ya kan? Jadi begitu Bapak kesiangan atau emang sengaja begadang dan kelewatan gitu ya, atau keasikan atau apalah gitu misalnya, ya subuhnya habis. Terus ngapain? Ya udah sholat subuh. Kan bukan waktunya. Emang bukan waktunya, orang udah habis. Kenapa nggak nunggu besok subuh lagi aja? Emang besok itu waktunya? Bukan. Waktunya sholat subuh hari ini sudah habis, besok waktu subuh yang lain. Jadi tidak harus nunggu waktu sholat yang sama. Dan gak pernah ada contoh dari Nabi untuk menggantinya di waktu yang sama besok. Enggak ada hadisnya kayak gitu. Nah, tahun kelima Hijriah terjadi peristiwa yang Nabi itu gak sholat zuhur, asar, maghrib karena perang Khandaq. Tahu nggak Pak? Zuhur lewat itu gimana cara gantinya? Nungguin besok? Enggak. Di malam itu juga begitu perang sudah berakhir, Nabi suruh Bilal azan. Tengah malam Pak, jam 12 lah gitu kalau cara kita. Orang satu Madinah bingung ada apa jam 12 malam Bilal azan, tapi pada datang ke masjid Nabi sudah nunggu. Yang belum sholat zuhur tadi siang, yuk kita sholat sekarang jam 12 malam Pak. Sholat bersama Rasulullah, karena Rasulullah juga belum sholat juga. Selesai Bilal disuruh qomat lagi, qomatlah Bilal. Apa nih ya Rasul? Asar. Kita belum asar tadi siang, yuk asar. Selesai asar, maghrib. Selesai maghrib, isya.
Jadi digantinya ya begitu sempat, bukan nunggu waktu berikutnya, karena waktu berikutnya bukan waktunya. Ya kalau malaikat Israel kagak datang, nah kalau dia keburu datang, ya Israel pakai datang lagi, belum zuhur nih gitu. Ya kerjain, gitu. Nggak penting penyebabnya apa. Kan tidak pernah disebutkan kalau gara-gara ini gantinya segini, kalau gara-gara itu gantinya kapan. Nggak ada hadis kayak gitu. Pokoknya lewat, apapun sebabnya ganti secepatnya, gitu ya. Nggak usah pakai entar-entar, nggak usah pakai besok-besok. Jangan sampai Israel keburu datang, kita belum tekor nih, setoran belum selesai. Jangan sampai begitu. Oke. Baik, ada lagi kah? Ya. Ya. 25 kilo, 88,7. Ya. Nah kalau kita nggak punya yang persis seperti itu, kira-kira misalnya 79 kilo atau Ya. beda tipis gitu, bagaimana? Tergantung mazhabnya, Pak. Ya. Dalam sholat, mazhab yang sangat ketat itu mazhab Syafi'i. Kata Syafi'i, 4 baret itu ya, atau istilahnya 16 farsakh itu harga mati. Kurang dari segitu nggak bisa, gitu kan? Tapi kalau mazhab Hambali, ini banyak teman-teman kita kuliah di Saudi, orang Saudi Pak, mazhabnya tuh Hambali. Hambali itu kalau dalam masalah ketentuan sholat itu rada slow lah gitu, rada santai ya. Jadi ya nggak harus segitu banget, nggak apa-apa lah, itu udah dapat syaratnya silahkan sholat gitu. Nah jadi kalau Bapak sering dengar ustadz penceramah, LC di belakangnya keluaran dari Saudi, kayak saya juga nih, saya kan kuliahnya di Jamiatul Imam Muhammad Ibnu Saud, kerajaan Saudi Arabia. Nah rata-rata mereka mengajarkan fikih mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu kalau dalam sholat asik Pak, cocok sama orang Indonesia sebenarnya. Hujan jamak gitu, hujan jamak gitu, macet jamak gitu, resepsi jamak gitu, apa kayak dijamak sama dia gitu. Kenapa? Dia punya prinsip Pak, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan yang mudah dan tidak menginginkan yang susah. Nah, itu prinsip dari mazhab Hambali gitu. Dia bikin gampang, bagus Pak, positif. Jadi orang, asik gampang. Cuman Pak, ntar di akhirat susah. Di akhirat susah. Karena di sini digampangin, kalau ternyata di sana screeningnya ketat, nyahok kita Pak. Gitu. Nah, mendingan di sini dibikin susah, biar kita disiplin. Ternyata di akhirat, ternyata digampangin Pak. Ya alhamdulillah, gitu kan? Jangan ngegampangin di sini, di sono kita susah. Di sini kita lengkapin semua syaratnya, nanti ternyata di sana lewat. Alhamdulillah lewat. Tapi berkas udah lengkap gitu loh Pak, ya kan? Ya itu mazhabnya masing-masing sih. Bapak mau yang santai-santai, dikit-dikit jamak, boleh. Tapi dalam hal ini mazhab Asy-Syafi'i dia punya semacam SOP. Ini syarat rukun harus dipenuhi semua. Biar jangan sampai ada alasan oleh para malaikat nanti begitu kita dihisap yang susah. Mana berkas ini, mana berkas itu, mana berkas ini, puyeng Pak kita di akhirat begitu. Tapi kalau berkas udah lengkap semua, sorga lempeng belok kanan gitu, gampang kan, enak Pak, ya kan? Karena ini sholat loh, dasar agama kita kan di sholat. Kalau yang lain-lain itu mau improvisasi, Allahumma turja, ya Allah atur aja. Tapi sholat 5 waktu ini urusan paling pokok, paling dasar gitu Pak. Oke? Baik, ada lagi? Yang tadi pertanyaannya belum menjawab. Oh iya. Terus 3 hari, apa itu masih berlaku sama? Baik. Jadi gini Pak, kita kembali ke zaman Nabi aja. Contohnya memang dari Nabi langsung. Waktu Nabi haji selama 4 hari,
Ya, tanggal 9, 10, 11, 12. Itu Nabi jamak qasar terus. Nah, setelah 4 hari kan haji sudah selesai, nafar awal. Nah, nafar awal ini berarti seluruh prosesi haji sudah selesai. Tapi ternyata Nabi nggak langsung pulang ke Madinah, masih nambah lagi, extend di Mekah. Karena masih ada banyak urusan, ada perang, ada macam-macam. Aisyah juga haid, belum sempet tawaf ifadah. Jadi Nabi nambah gitu, kira-kira 2 minggu atau berapa gitu kan. Nah, selama beliau nambah itu sudah tidak jamak, sudah tidak qasar lagi. Kenapa? Sudah dihitung sebagai mustautin, sebagai orang yang ya tinggal di Mekah. Nah, angka 4 hari itu Pak jadi angka keramat gitu. Gini Pak, saya punya rumah di kampung. Ibu saya tuh ngewarisin saya rumah. Itu rumah saya. Kalau saya pulang ya itu rumah saya dari Jakarta. Nah, kalau saya ceritanya pulang kampung dengan niat lebih dari 4 hari Pak. Begitu saya sampai rumah, nawaitu saya bukan musafir, pulang. Berarti saya tidak ada jamak-jamakan di kampung saya itu, karena nawaitunya lebih dari 4 hari. Masuk kampung, sholat zuhur, asar ke masjid biasa. Tapi kalau saya niatnya pulang kampung sebentar, ada yang ketinggalan. Berapa hari? Ya paling nginep semalam atau 2 malam lah. Berarti kan nggak sampai 4 hari kan? Nah, selama 2-3 hari nggak sampai 4 hari itu saya musafir. Batasnya di angka 4 itu Pak. Gitu. Niatnya. Tapi kan bisa jadi juga niatnya cuma 3 hari, ternyata ada urusan, jadi extend gitu kan. Nah, kalau udah lewat 4 hari sudah tidak boleh lagi jamak dan qasar, dihitung sebagai orang yang diam atau menetap di kampung itu. 4 hari angkanya. Itu dari Nabi. Ya, para ulama nggak ngarang, tapi ada rujukannya. Baik. Ada lagi Pak? Iya, dari waktu Nabi wukuf di Arafah dan di Mina. Ya, niatnya dulu Pak. Niatnya. Kalau kita kan mau wukuf nih ya, niatnya berapa hari? Ya pasti niatnya 4 hari lah. Nggak mungkin wukuf sampai seminggu kan, nggak mungkin kan. Niatnya 4 hari. Ya udah, kita jamak qasar selama 4 hari itu, ya kan? Nah, tapi kalau dari awal niatnya saja ya 2 minggu dah. Itu begitu nyampe udah bukan musafir gitu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya pernah naik kapal dari Merak ke Kampung Kanan. Di kapal itu ada masjid atau mushola. Di mana di situ udah ada mimbarnya. Betul. Kemudian kita sholat lampuan terkali. Menurut Ustaz tadi, seperti yang saya mengatakan tadi, itu kan arahnya kapal tuh nggak ke kiblat, kan arahnya. Iya. Itu hukumnya gimana? Iya. Terima kasih. Ya. Jadi gini Pak, kalau pesawat, kapal laut itu konstan gitu Pak. Kalaupun dia belok arah, beloknya jarang-jarang gitu Pak. Nggak setiap menit kanan kiri. Nah, itu mobil, itu kereta gitu kan. Tapi kalau kapal laut, pesawat, dia bisa belok sih. Tapi beloknya jarang-jarang gitu. 1 jam lurus saja. Ntar kalau dia belok, ya dia berubah. Nah, saya pernah naik kapal laut juga Pak, Pelni, dari Jakarta Tanjung Priuk ke Makassar. Itu 2 malam Pak, mampir di Surabaya, Ramadan. Masjidnya segede gini Pak, segede gini, Ramadan. Saya sholat maghrib di masjidnya, sholat isya di masjidnya, sholat tarawih di masjidnya juga. Jadi pas maghrib tuh Pak, kiblatnya masih di sini. Begitu isya, kapten masuk, kompasnya diputar sama dia. Oke, kiblatnya pindah ke sono. Kita semua pindah ke sono. Selesai isya, mau sholat tarawih, sebentar kata kapten. Apa? Kiblatnya pindah lagi ke sono. Iya lu, imamnya bawa sejadah pindah ke sono. Kita nggak ada ke sono. Jadi itu sholat muternya 360 derajat. Kapten yang nentuin gitu. Karena kapten yang tahu kan arah
arah kapal lautnya begitu. Nah, tapi memang dia tidak berubah sebentar-sebentar, dia lama. Nah, pesawat di Saudi tadi gitu juga Pak. Kita lagi naik pesawat nih, dengan ketinggian seperti itu pesawat Pak nggak ngepot-ngepot begitu, lurus aja. Tapi memang kadang-kadang 1 jam 2 jam dia mengoreksi arah gitu kan. Nah, itu ntar kompasnya berubah tuh seret gitu. Ya kita lagi sholat tinggal berubah, berubah, gitu kan. Tinggal ngikutin aja gitu. Gitu Pak kira-kira. Baik. Cukup? Apa masih ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya. Memang benar kalau di Saudi itu ada kemudahan karena tetap sholat, dan kedua setiap waktu masuk sholat dikasih tahu. Ya. Kelemahan di Garuda memang dari tempat sholat, dan waktu masuk sholat juga tidak dikasih tahu kecuali perjalanan haji. Ya. Dikasih tahu. Ya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya, kalau kita sholat itu bukan hanya waktu yang dibutuhkan, tempat juga. Kalau pesawat dengan kecepatan 900 km per jam itu memang pasti sensitif terhadap waktu dan tempat. Betul. Kalau kita perjalanan dari timur ke barat, otomatis kita itu walaupun misalnya sudah waktu masuk di sebelumnya, nanti kita akan masuk waktu lagi berikutnya. Begitu juga kalau kita timur ke barat, kita tidak akan masuk waktu, karena begitu ini waktunya ini. Jadi sekarang harus tentukan waktu yang mana, apa waktu yang datang duluan atau tempatnya. Kalau kita ikuti nunggu kendaraan berarti ikuti tempatnya. Kalau kita perjalanannya dari barat ke timur, kita banyak meninggalkan sholat Pak. Itu. Yang kedua, Saya jawab dulu Pak, biar jangan muter di kepala saya ya. Jadi gini Pak, kita prinsipnya sama antara naik pesawat dengan naik unta. Dimanapun kita melihat fenomena alam, matahari terbenam, kita naik unta, matahari terbenam. Oh iya, maghrib berarti, gitu ya. Kita naik unta, fajar sodik muncul, oh subuh berarti. Kita naik onta, matahari tepat di atas kepala, geser sedikit ke barat, oh zuhur berarti, kan gitu ya. Itu Pak sama saja dimanapun kita naik onta atau naik pesawat. Yang kita lihat itulah waktu sholat kita. Nah, saya pernah Jakarta Qatar, terbang sore-sore bulan Ramadan Pak. Terbang jam 4. Begitu take off, pramugarinya bilang, puasa? Puasa. Oke, berarti nanti saya akan berikan makan pas berbuka. Siap. Terus dia tanya, ada 3. Anda mau buka pakai waktu Jakarta, atau pakai waktu Qatar, atau pakai waktu di mana kita berada? Yang ketiga saya bilang, di mana kita berada? Itu kan matahari itu. Ntar kalau matahari itu tenggelam, itulah saya buka. Oke, deal, ya kan? Tapi saya bilang, sini dulu. Kenapa? Ngomong-ngomong tuh matahari berapa lama lagi tuh mau tenggelam? Karena kan kita mengejar matahari dengan kecepatan 900 km per jam, ya kan? Pak, seandainya jet yang kita naiki ini kecepatannya 1600 km per jam, matahari nggak tenggelam-tenggelam tuh Pak. Karena kecepatan gerak matahari melintasi garis khatulistiwa kita kan 40.000 km. Itu Pak, lintasan khatulistiwa 40.000 km. Dibagi 24 jam, maka seolah-olah matahari itu berlari dengan kecepatan 1600 km per jam. Kalau pesawat kita kecepatannya 1600 km per jam, matahari kagak bergerak di situ-situ juga. Kagak maghrib. Untungnya pesawat kita lebih lambat, 900 km per jam. Matahari lebih cepat, 1600 km per jam. Walaupun di Jakarta orang udah pada makan-makan, ini matahari belum tenggelam nih di mata saya.
Ya udah, tungguin aja sampai dia tenggelam. Itu begitu dia tenggelam, saya makan, saya lihat jam masih Jakarta. Jam 9 di Jakarta nih, gitu kan. Saya buka puasanya ikut matahari lah gitu. Karena aslinya waktu sholat itu adalah fenomena alam. Matahari terbenam, matahari di atas kepala, terbit fajar sodik, terbit matahari, kan itu aslinya. Ya salah sendiri kenapa naik pesawat, jadi ada waktu yang semu kayak gitu kan. Nah tapi prinsipnya itu. Yang Bapak bilang dari barat ke timur kita kehilangan banyak waktu, secara teori penanggalan iya, tapi secara fisik kita nggak meninggalkan waktu sholat loh Pak, enggak. Cuman kalau Bapak terbang melintasi garis yang di Samudra Pasifik dari Amerika ke Jepang gitu, bisa hilang 1 hari tuh Pak, tapi hilang dalam hitungan teori. Dalam kenyataannya tidak ada hari yang hilang, enggak. Kita sendiri tidak merasakan apa-apa yang hilang. Ya kita biasa-biasa aja, cuman bingung aja. Kemarin gua terbang udah hari Jumat, kenapa gua mendarat masih hari Kamis di sini ya? Nah gitu kan. Tapi itu secara hitungan kalender. Cuman secara fisiknya kan kita tidak mati 24 jam, mati dulu 24 jam tiba-tiba hidup lagi, kan enggak begitu kan. Kita merasakan sesuatu yang natural saja. Yang hilang itu hitungan kalendernya. Kitanya tidak mengalami sesuatu apapun karena cara ngitungnya ini hari apa sih? Di garis batas internasional tuh Pak, di sono Selasa, di sini Rebo. Kita ke sono sore Selasa, kita ke sini sore Rebo, balik lagi ke sono Selasa, sore Rebo gitu kan. Nah itu aja. Cuman enaknya tuh garis itu adanya di tengah Samudra Pasifik, jadi nggak bisa buat mainan gitu Pak. Seandainya Jakarta Rebo, Bekasi Selasa, enak Pak. Waduh, Rebo nih, pulang ke Selasa ke Bekasi aja. Wah di Bekasi Selasa gitu. Kalau emang begitu kan. Tapi itu kan di tengah laut, jadi nggak bisa buat mainan juga. Baik, ada lagi? Ya, yang kedua bahwa tadi waktu menggunakan dalil qasar jama itu karena darurat jarak atau perjalanan, sedang dalam riwayat itu mengqasar atau menjama itu kan daruratnya bukan hanya karena perjalanan. Rasul juga pernah menjama qasar karena hujan. Ya. Artinya sebetulnya yang harus ditangkap oleh kita itu kedaruratannya Pak, bukan sebabnya. Sebabnya harus dilihat karena kedaruratannya. Kalau sebentar saya potong. Berarti karena hujan lalu Nabi menjamak. Menurut Bapak bukan karena hujannya, karena daruratnya gitu ya. Sekarang saya tanya. Jadi orang boleh dibolehkan atau dimaafkan atau dapat rukhsah itu sebenarnya yang ditangkap oleh kita kedaruratannya. Menurut Bapak begitu ya? Perjalanan bukan darurat, hal-hal lain bukan darurat, itu bisa jadi alasan untuk itu. Tergantung kita, kalau kita ini jangan kosong karena perjalanan dapat perlu kapan mau berapa, atau biasa dikenal kita dapat 1. Kalau kita jangan kosong karena alasan lain, ya yang darurat itu yang kita niatkan gitu. Nah, kenapa sekarang banyak orang sekarang ini karena macet, karena apa menjadi melakukan itu atau perjalanan dari kota ke kota walaupun pendek tapi melakukan itu karena tadi melihat unsur daruratnya Pak. Baik, itu benar dan itulah yang Bapak sedang merepresentasikan pendapatnya mazhab Hambali. Pendapat mazhab Hambali itu seperti itu Pak. Begitu ada halangan itu langsung darurat, ya udah berarti kita dikasih keringanan. Halangan apapun itu berarti kita dikasih keringanan. Macet, resepsi Pak, ya kan? Sidang skripsi, gitu. Apalah pokoknya yang sekiranya wah nggak bisa nih, gitu kan? Ya sudah, jamak saja. Saya mempelajari itu Pak 4 tahun di Saudi Arabia, memang begitu prinsipnya. Tapi itu mazhab Hambali. Nah, mazhab Syafi'i dan juga mazhab yang lain pendekatannya tidak seperti itu. Ya, Rasulullah pernah hujan beliau jamak.
Apakah darurat? Oke, darurat. Tapi daruratnya kita lihat, Pak, Madinah itu padang pasir, ya, tidak ada hujan. Kalau sampai ada hujan, pakai petir, pakai kilat, jedar-jedar gitu, Pak, itu di dalam hati Nabi dan para sahabat, kiamat ini, gitu. Nah, kemudian memang tanah Madinah kalau kena air hujan, Pak, berubah jadi lumpur dan gelap, ya kan? Sehingga Nabi ada di masjid bersama para sahabat lagi sholat maghrib, hujannya kayak gitu. Kata Nabi, yuk sekalian kita sholat isya, kita jamak. Dah, biar Anda nanti kalau pulang udah urusin tuh anak, istri, keluarga, nggak usah pakai balik lagi maghrib, balik lagi isya, selesai. Sahih hadisnya, Pak. Itu daruratnya di masa Nabi itu ya kayak gitu itu. Sekarang, Pak, di Jakarta tiap maghrib hujan. Apa kita jamak? Kalau menurut mazhab Hambali, iya. Yang penting hujan. Ya udah jamak aja, gitu kan? Tapi saya tanya, ada nggak di antara bapak-bapak yang melakukan kayak gitu? Enggak kan? Ya hujan-hujan aja, emang hujan kenapa? Udah lakukan aja. Maghrib ya maghrib, isya ya isya, gitu kan? Saya belum pernah melihat nih, Pak, di Indonesia ada orang Indonesia hujan jamak, nggak ada. Tapi kalau di Saudi iya, di Yaman itu ya, teman saya belajar kuliah di Yaman, kebetulan satu kampus mazhabnya Hambali semua. Asal hujan pasti jamak. Hujan nih, hujan, jamak, langsung jamak. Isya udah hilang, Pak, udah nggak ada azan isya lagi. Zuhur, asar, zuhur hujan, Pak. Azan asar kagak ada. Sholat asar berjamaah di masjid nggak ada, kosong. Kenapa? Langsung dijamak. Saya tanya, ada nggak praktek kayak gitu di Indonesia? Nggak ada kan? Ya karena kita bukan mazhab Hambali, kita mazhabnya Syafi'i. Syafi'i itu hujan nggak sembarang hujan. Kalau hujannya kayak suasana di Madinah kayak gitu, oke lah gitu. Tapi dalam prakteknya saya belum pernah denger sih. Tuh masjid kenapa kagak azan tuh isya? Oh tadi maghrib hujan, jadi nggak ada sholat isya, udah langsung dikerjain dua-duanya. Saya belum pernah dengar ada masjid kayak gitu, Pak, di Indonesia. Tapi kalau di Saudi iya, resmi itu, Pak, DKM-nya langsung bilang jamak dia. Sholat maghrib selesai, langsung sholat isya, pulang. Nanti waktu isya nggak ada azan isya, nggak ada jamaah isya, sudah dikerjain karena jamak. Dasarnya hujan, itu benar Hambali. Gitu, Pak. Ya ini kita belajar perbandingan mazhabnya tuh kayak gitu itu. Nah, Bapak mau pakai mazhab Hambali, ya boleh, boleh aja. Cuman kalau DKM kita kayak gitu, besok pada bilang pemilihan ulang yuk, gitu. Kenapa? Ya karena aneh gitu buat sebagian kita. Gara-gara hujan, isya ditiadakan, gitu. Jadi aneh buat kita. Baik. Ya. Ya. Keseimbangan benda itu kalau terjadi perpindahan berat pada posisi sayap, Ya. kan biasanya pesawat itu di ekor itu, Pak. Ya. Kalau semua menggunakan yang bawa masuk, sehingga nanti di belakang itu berbahaya sekali keselamatan. Tapi nggak mungkin, Pak. Makanya Enggak, maksud saya. yang sholat itu tidak semua. Iya. 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 Betul. Iya. 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 Betul. Karena pesawat kecepatan itu kalau ada berat berpindah itu akan tidak stabil pesawat. Jadi gini, Pak, kita jangan membayangkan sholat di pesawat seperti sholat di masjid berjamaah rame-rame. Enggak. Sholat di pesawat itu kayak kita masuk toilet, Pak. Enggak, Pak, saya ingin mengatakan kalau sholat subuh mana waktunya pendek, semua kan waktunya hilang, Pak. Iya. Wudhunya berjajar,
Iya. Sholatnya karena takut waktunya ini kan kecepatannya 900 km per jam. Iya. Boeing 47. Ya. Kecepatannya itu, Betul. waktu itu kan sebentar sekali tuh. Ya. Itu yang Oke. sangat bahaya. Makanya bergantian kan, harus bergantian. Jadi sebenarnya begini, pramugarinya ini kan ada pengajian. Saya bilang, Mbak, orang mau sholat jangan dihalangi. Satu. Tapi Mbak bisa atur gantiannya kan. Bapak mau sholat subuh ya, gantian ya Pak. Kalau yang itu sudah selesai, Bapak nanti ke sana. Nggak usah ngumpul di belakang, jangan kayak orang kampung gitu loh. Duduk masing-masing, sesuai. Oke, gantian. Bapak nomor sini, masuk toilet. Sudah, langsung sholat, balik lagi, yang lain gantian. Gitu. Dan lokasi sholat bukan hanya di ekor. Gitu. Kalau yang Bapak sebut Boeing yang segede gaban itu Pak, semua pintu keluar itu ada, bisa buat sholat, space-nya itu bisa. Jadi tetap rata sebenarnya, tidak semua di belakang. Cuman orang kan begini Pak, mau sholat lihat-lihat, pada sholat di situ, antri di situ, jadi rame uyuk-uyukan kan gitu kan. Nggak harus di situ, ke toilet ya kan. Terus pintu keluar itu kalau nggak salah kanan tuh ada 3, kiri ada 3 gitu kan. Itu semua spot yang bisa digunakan untuk sholat gitu. Sebenarnya kalau mau diatur bisa sebenarnya. Cuman masalahnya tadi nih Garuda nih ya, pramugari flight attendant, ngajinya belum sampai situ. Jadi belum gimana ya memanage waktu subuh. Kan mestinya begini. Assalamualaikum, selamat pagi para penumpang. Sebentar lagi kita akan memasuki waktu sholat subuh. Kira-kira masih 1 jam. Silahkan kalau pada mau wudhu, gitu kan? Jadi wudhu lah sebelumnya, gitu kan? Baik, nanti kita akan coba atur tempat sholat ada di titik-titik ini. Yang penumpang dengan nomor kursi sekian, sholatnya di sini. Yang ini di sini. Diatur, bisa. Saudi bisa kok ngatur gitu. Kenapa kita nggak bisa? Nah cuman belum sampai situ cara berpikirnya, sehingga masih nggak boleh gitu kan. Ya ntar lah Pak, kalau saya jadi direktur Garuda atur gitu. Baik, udah jam segini ya, 6:30 Pak. Kita tutuplah sama-sama dengan Satu aja Ustaz. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi kan Ustaz katakan bahwa batas jam kosor itu hanya 4 hari saja. Ya. Nah, kebetulan saya pernah baca dulu Profesor Dr. Hasbi Siddiqi, dia dosen dari Jogja, Ya. tapi ngajar di Bandung, Ustaz. Nah, dia mengatakan selama saya di Bandung itu saya jam kosor terus, bahkan saya berbulan-bulan saya jam kosor. Nah ini saya pengen tahu karena Ustaz bisa memberi jawaban karena baru 4 hari dengan yang Profesor tadi katakan dari istilah apa? Ya, sebenarnya Bapak nanyanya ke beliau, dasarnya apa? Karena saya bukan beliau, jadi yang beliau lakukan itu bukan saya lakukan gitu kan. Jadi kalau Bapak dasarnya apa? Ya tanya aja ke beliau, Bapak dasarnya apa gitu. Masa nanyanya ke saya? Kan saya nggak melakukannya, ya kan? Saya tanya gini Pak, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah berapa tahun tuh? 10 tahun. Emang selama di Madinah Nabi jamak qashar terus? Enggak kan? Enggak. Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota Madinah ke Kufah. Begitu pindah ke Kufah, selama pindah emang Ali jamak qashar terus? Enggak. Gitu. Nah, pertanyaannya, siapa tadi Pak Profesor Hasbi Siddiqi ya? Itu ngikutin sahabat yang mana? Itu aja sih pertanyaannya. Ya kan? Ya beliau sebagai profesor harusnya bisa ngejelasin gitu. Dasarnya ini loh. Gitu kan? Tapi saya mengatakan bahwa para sahabat dan Rasulullah sendiri nggak ada tuh yang mencontohkan begitu. Kalau pindah ke suatu tempat gitu terus dia jamak qashar terus, enggak. Yang ada dan disepakati oleh 4 mazhab, Nabi haji 4 hari jamak qashar lewat, Nabi sudah nggak jamak qashar lagi. Itu muttafaqun alaih, sudah 4 mazhab sepakat. Nah kalau ada yang memanjangkan qashar jamak terus sepanjang hidupnya, pertanyaannya cuma satu, itu ngikutin sahabat yang mana ya? Ada nggak gitu? Coba sebutin gitu. Dasarnya apa?
Nah saya malah nggak tahu dasarnya apa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada jadwal lagi nih di Parung lagi, agak jauh, jadi saya pamit langsung aja ya. Waalaikumsalam. Pak. Kuningan di mana? Setiabudi. Kuningan Setiabudi.